Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Pertiwi dengan NIM A1J118026, jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, akan menyampaikan materi yang berjudul Sistem Reproduksi pada Hewan Vertebrata sebagai tugas final mata kuliah Fisiologi Hewan yang diampuh oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Bagian pendahuluan. Setiap makhluk hidup di bumi ini harus makan dan mencerna makanan agar dapat mempertahankan kehidupannya, tumbuh, berkembang, dan sebagainya. Makhluk hidup seperti hewan memiliki sistem reproduksi sebagai sistem lanjutan, yaitu sistem yang bekerja untuk berkembang biak dan biasanya terdiri dari berbagai organ seperti testis, ovarium, dan alat genjer lainnya. Reproduksi adalah suatu proses biologis di mana individu organisme baru diproduksi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenis dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Bayangkan apabila ada suatu organisme yang tidak melakukan reproduksi, tentu saja akan mengganggu keseimbangan alam dan pada rantai makanan, mata rantai tersebut akan hilang. Tentu akan tidak seimbang lagi proses alam ini. Struktur dan fisiologi organ reproduksi jantan dan betina jelas berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melanjutkan keturunan. Yang pertama adalah mekanisme reproduksi hewan vertebrata. Secara umum, organisme yang lebih kompleks melakukan reproduksi secara seksual, sedangkan organisme yang lebih sederhana dan biasanya bersel satu melakukan reproduksi secara aseksual. Pada hewan vertebrata hanya dapat berkembang biak secara seksual, di mana individu yang terbentuk akan mewarisi kedua sifat induk yang akan memunculkan sifat yang menonjol. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fertilisasi internal, yang merupakan peleburan sel gamet jantan dan betina yang terjadi di dalam tubuh betina. Berdasarkan cara perkembangan embrio dibedakan menjadi bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan bertelur melahirkan atau ovovivipar yang merupakan kombinasi. Yang kedua adalah fertilisasi eksternal, merupakan peleburan sel gamet jantan dan betina yang terjadi di luar tubuh, di mana hewan jantan akan merangsang hewan betina untuk menyemprotkan ovum. Kemudian, hewan jantan akan melepaskan sel spermanya di wilayah yang berair. Berikutnya adalah sistem reproduksi pada hewan vertebrata. Secara umum, organ reproduksi pada hewan vertebrata adalah sama, namun karena faktor lain seperti jenis, ras, tempat hidup menyebabkan perbedaan pada organ reproduksinya. Sistem reproduksi vertebrata jantan terdiri dari sepasang testis, saluran reproduksi jantan, kelenjar seks axerus, dan organ kopulatoris. Sedangkan sistem reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium pada beberapa hanya satu dan saluran reproduksi betina. Pada mamalia yang dilengkapi organ kelamin luar atau vulva dan kelenjar susu. Yang pertama, sistem reproduksi pada hewan vertebrata kelas amfibi. Sistem reproduksi amfibi pada jantan dan betina dapat dilihat pada gambar ini. Sistem reproduksi pada amfibi, pembuahannya terjadi secara eksternal, artinya penyatuan gamet jantan dan betina terjadi di luar tubuh, di mana pada katak betina menghasilkan ovum yang banyak. Hal ini merupakan ovarium yang penuh atau berisi sel telur dengan jumlahnya yang ribuan. Pada katak betina juga ditemukan semacam lekukan pada bagian leher yang berfungsi sebagai tempat pegangan bagi katak jantan ketika mengadakan fertilisasi. Hal ini pula diimbangi oleh katak jantan dengan adanya struktur khusus pada bagian kaki depannya, yaitu berupa telapak kaki yang lebih kasar. Berikutnya adalah sistem reproduksi pada vertebrata kelas Aves. Pada burung betina, saluran reproduksi pada Aves atau oviduk yang berkembang hanya sebelah kiri dan dibagi menjadi beberapa bagian-bagian anterior seperti infundibulum yang mempunyai bagian terbuka yang mengarah ke rongga stelom sebagai ostium yang dikelilingi oleh fimbre-fimbre. Pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter atau bermuara di kloaka. Fertilisasi ini akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk.
Berikutnya adalah sistem reproduksi pada reptil. Gambar ini adalah reproduksi pada jantan, sedangkan gambar ini adalah reproduksi pada betina. Yang pertama adalah ductus mesonephros berfungsi sebagai saluran reproduksi, dan saluran ini akan menuju ke kloaka, di mana sperma bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Pada saat kelompok hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Ovum reptil betina yang telah dibuahi sperma akan melalui oviduk, dan pada saat melalui oviduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air. Pada kebanyakan reptil, telur ditanam dalam tempat yang hangat dan ditinggalkan oleh induknya. Berikutnya sistem reproduksi pada vertebrata kelas Pisces. Proses fertilisasi atau pembuahan pada ikan terjadi dengan dua cara, yaitu internal fertilization dan external fertilization. Namun demikian, kebanyakan jenis ikan melakukan pembuahan di luar atau external fertilization. Ikan yang melakukan pembuahan di luar disebut dengan ikan jenis ovipar, di mana proses pembuahan sel telur atau oosit oleh sel sperma berlangsung di luar tubuh ikan, di mana sperma memasuki sel telur melalui sebuah lubang yang disebut dengan mikrofil. Sistem reproduksi pada vertebrata kelas Mamalia. Sistem reproduksi atau organ reproduksi pada mamalia telah memiliki sistem yang lengkap dan sempurna, di mana semua jenis mamalia seperti sapi, kambing, dan marmut merupakan hewan vivipar kecuali pada platypus. Mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar sehingga pembuahannya bersifat internal, dan sebelum terjadi pembuahan internal, mamalia jantan mengawini mamalia betina dengan memasukkan alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Kemudian ovarium menghasilkan ovum yang bergerak di sepanjang oviduk menuju uterus sehingga terdapat serviks dan vagina. Testis yang berisi sperma kemudian masuk ke dalam serviks dan bergerak menuju uterus dan oviduk untuk mencari ovum. Ovum yang telah dibuahi sperma akan membentuk zigot yang selanjutnya akan menempel pada dinding uterus, dan zigot yang akan berkembang akan menjadi embrio dan fetus. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan zigot, banyak membutuhkan zat makanan dan oksigen yang diperoleh dari uterus induk dengan perantara plasenta ari-ari dan tali pusar. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.